Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertemuan yang kelima ini kita akan membahas matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pendahuluan. Sebuah perkumpulan atau persyarikatan atau jamiah atau organisasi didirikan ya pasti ada cita-cita, maksud atau tujuannya. Tak terkecuali dalam hal ini persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan kekuatan, kejayaan dan kelangsungan suatu organisasi sangat tergantung pada kemuliaan dan keluhuran cita-cita para pendiri dan penerusnya. Kemaslahatan, idealitas dan kemanfaatan kurung buka kurung tutup fungsionalitas, maksud atau tujuan yang diperjuangkannya. Cita-cita dan tujuan organisasi itu biasanya dirumuskan dalam core belief, core values, visi misi dan tujuan organisasi yang dalam Muhammadiyah disebut MKCH, atau MKCH singkatan dari matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dengan demikian, MKCH itu meliputi core belief atau keyakinan inti yang menjadi kekuatan dan sekaligus membedakan Muhammadiyah dengan organisasi massa atau organisasi massa keagamaan lain. Core values atau nilai-nilai inti yang menjadi pedoman atau nilai-nilai dasar perjuangan, visi atau khitab atau garis besar yang menjadi blueprint arah gerak dan perjuangan, misi atau core bisnis atau bidang tugas utama yang menjadi medan gerakan dan perjuangan, dan tujuan atau objektif yaitu sasaran langsung yang hendak diwujudkan dari gerakan dan perjuangannya. Sejarah rumusan MKCH. Sejarah rumusan atau formulasi matan, keyakinan dan cita-cita hidup di Muhammadiyah. Disebutkan menurut Muhlas Abror, matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang kemudian disingkat menjadi MKCH pada mulanya merupakan putusan dari Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo, Jawa Timur dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Kemudian dirumuskan kembali dan disempurnakan pada tahun 1979 dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Jakarta. MKCH hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo, Jawa Timur, terdiri 9 ayat. Isinya MKCH itu ada 9 ayat yang kemudian dirumuskan kembali dan disempurnakan pada tahun 1970 dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta menjadi 5 ayat. 1. Ideologi, khitab perjuangan, terus gerak dan amal usaha, 4. Organisasi, 5. Sasaran. Dari 9 menjadi 5. Ideologi, khitab perjuangan, gerak, amal usaha, organisasi, sasaran. Tajdid. Dalam hal ini tajdid di bidang ideologi akhirnya menjadi salah satu keputusan Muktamar ke-37 di Yogyakarta yang terkenal dengan istilah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa konseptor MKCH sampai saat ini tidak pernah terjawab dengan pasti. Tetapi beberapa nama tokoh Muhammadiyah tercatat sebagai penggagas yang memiliki saham terbesar dalam perumusan MKCH tersebut. Tokoh-tokoh tersebut antara lain
Buya Ki Haji Malik Ahmad, Buya A.R. Sultan Mansur, Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi, Kiai Haji Muhammad Jindar Tamimi, Kiai Haji Jarnawi Hadi Kusuma, Kiai Haji A.R. Fakhruddin, DRS Muhammad Zaman Al-Kindi. Inilah tokoh-tokoh yang paling banyak atau yang memberi banyak saham di bidang MKCH ini. Pada tahun 1970, pimpinan pusat Muhammadiyah membentuk tim ideologi yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Jindar Tamimi dan DRS Muhammad Zaman Al-Kindi, yang kemudian memberi saran tanggapan penyempurnaan terhadap konsep MKCH hasil sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo, Jawa Timur. Hasilnya menjadi rumusan baku MKCH yang terdiri dari 3 kelompok rumusan 5 ayat dari semula 9 ayat. Kelompok pertama adalah kelompok ideologi yang mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, terdiri dari ayat 1 dan 2 yang berisi 1. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Kelompok kedua adalah kelompok faham agama dalam Muhammadiyah, terdiri dari ayat 3 dan 4 yang berisi 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 4. Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, yaitu ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan, akhlak, yaitu ajaran yang berhubungan dengan pembentukan sikap mental, ibadah, yaitu ajaran yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, muamalah duniawiyah, yaitu ajaran yang berhubungan dengan pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Kelompok yang kelima, kelompok yang ketiga adalah kelompok fungsi dan misi Muhammadiyah tersebut dalam ayat 5 yang berisi ayat 5. Muhammadiyah mengajak segala lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara Republik Indonesia tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi MKCH itu merupakan keyakinan dan cita-cita hidup yang ada di Muhammadiyah, itu berdasarkan beberapa ayat yang sudah disinggung tadi, dirumuskan menjadi 5 ayat: bidang ideologi, hitau perjuangan, gerak amal usaha, organisasi, dan sasaran. Dan ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Setidaknya ada 7 tokoh di Muhammadiyah yang paling banyak menanam saham besar pemikiran untuk membentuk MKCH ini. Mengingat Muhammadiyah itu adalah sebuah jamiah, maka sebuah jamiah atau organisasi itu butuh penjelasan tentang cita-cita dan tujuan organisasi yang harus dirumuskan. Nah, MKCH inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita di dalam berdirinya dan adanya organisasi Muhammadiyah. Sebagaimana tadi diuraikan, yaitu ada
5 rumusan, 1 dan 2 itu bersifat ideologis, kemudian 3 dan 4 itu terkait dengan pemahaman cara memaham agama, dan yang kelima terkait dengan cita-cita hidup di dalam berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu